Halo pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Wonosobo memberikan pelayanan lanjutan bagi peserta program mudik gratis dengan menyiapkan kendaraan pengantar hingga ke wilayah domisili. Polda Bengkulu kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan meresmikan rumah layak huni ke-68. Menjelang Hari Raya Nyepi 2026, Pawai Budaya Ogoh-Ogoh berlangsung meriah di pusat kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Polres Sambas Polda Kalimantan Barat melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal 1 tahun 2026, dukung program swasembada jagung. Berikut laporan Bribda Ahmad Iqbal Romadanu, personel Polres Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Menurut Komandan, pada hari ini, tanggal 7 Maret 2026 telah dilaksanakannya penanaman jagung kuartal 1 tahun 2026. Pada kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo SIK SHMH dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sambas. Dalam rangka menunjukkan komitmen nyata mendukung ketahanan pangan nasional, Polres Sambas Polda Kalimantan Barat yang berada di luas lahan sekitar 5 hektar melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 di lahan kebun jagung Dusun Simpang, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Di saat bulan puasa bukan alasan untuk mengurangi aktivitas, melainkan kesempatan meraih keberkahan melalui penanaman jagung bersama gugus tugas Polri yang telah sukses mendongkrak produksi komoditas unggulan Sambas. Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan agenda ini. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Polres Sambas melalui gugus tugas berperan strategis dalam ketahanan pangan yang menjadi program Presiden Republik Indonesia dengan bersinergi bersama pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, dan masyarakat. Kapolres Sambas menekankan agar pengelolaan lahan tanam jagung terus berjalan dan berlanjut guna mencapai target produksi secara optimal di seluruh wilayah Sambas. Perluasan lahan jagung ini juga tidak akan mengganggu komoditas utama seperti padi, karena dilakukan tanpa mengambil alih lahan padi yang sudah produktif. Lahan ini memastikan Kabupaten Sambas tetap menjadi lumbung padi terbesar di Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus meningkatkan produksi jagung secara berdampingan. Dari tim Humas Polres Sambas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian rangkaian kegiatannya yang dapat saya sampaikan bersama saya, Bribda Ahmad Iqbal Romadanu, anggota Humas Polres Sambas. Salam presisi. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menyalurkan bantuan sosial kepada warga tunanetra di Kabupaten Bondowoso pada Rabu 18 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Melalui bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu, meringankan beban serta memberikan manfaat bagi penerima. Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo menyalurkan bantuan sosial pada warga tunanetra di Kabupaten Bondowoso sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam membantu dan meringankan beban warga yang membutuhkan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menyalurkan bantuan sosial kepada warga tunanetra di Kabupaten Bondowoso pada Rabu 18 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian dan juga bantuan.
Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup serta memenuhi kebutuhan sehari-hari penerima. Kapolres Bondowoso menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Dari Humas Polres Bondowoso melaporkan untuk Polri TV. Ratusan warga memadati halaman Mapolres Kediri, Polda Jawa Timur untuk berburu kebutuhan pokok dalam Bazar Ramadan Presisi. Antusiasme masyarakat terlihat dari antrian panjang di berbagai stand yang menjual sembako dengan harga terjangkau. Hari ini Polres Kediri akan melaksanakan Bazar Ramadan Presisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Bazar Ramadan dilaksanakan di lapangan depan Mapolres Kediri. Bahkan sebelum waktu zuhur, sebagian besar komoditas yang dijual telah habis. Mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga aneka kebutuhan lebaran ludes diborong warga karena harganya lebih murah dibandingkan di pasaran. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolres Kediri AKBP Brahmasto Priyaji bersama Bayangkari dan dihadiri sejumlah pejabat serta stakeholder terkait. Bazar ini juga melibatkan Bulog, pemerintah daerah, perbankan, hingga pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, Polres Kediri ingin membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Dari Humas Polres Kediri, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Bengkulu kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan meresmikan rumah layak huni ke-68 melalui program bedah rumah di Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Program ini menjadi harapan baru bagi masyarakat kurang mampu. Pemirsa, Kapolda Bengkulu kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang membutuhkan. Hal ini diwujudkan dengan diresmikannya kegiatan bedah rumah ke-68 Polda Bengkulu. Kegiatan bedah rumah Polda Bengkulu ini merupakan wujud dari program Sri Duli atau sedekah 2.000 setiap hari yang dicanangkan oleh Polda Bengkulu untuk masyarakat Provinsi Bengkulu yang membutuhkan. Rumah tersebut diberikan kepada Pandi, seorang penyandang disabilitas yang hidup bersama dua anaknya dalam kondisi serba terbatas. Sebelumnya, keluarga ini tinggal di rumah yang tidak layak huni dan menghadapi kesulitan ekonomi. Melalui program bertajuk Sri Duri atau setiap hari 2.000, Polda Bengkulu menghimpun dana dari kepedulian anggota untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kapolda Bengkulu berharap rumah ini dapat memberikan rasa aman dan semangat baru bagi keluarga penerima. Suasana haru mewarnai peresmian saat kunci rumah diserahkan langsung kepada Pandi. Program ini diharapkan terus berlanjut sebagai wujud nyata kepedulian Polri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Tim Humas Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Selamat sore pemirsa, kami laporkan informasi kondisi lalu lintas saat ini langsung dari Simpang Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan. Memang kondisi arus kendaraan saat ini tepatnya di Jalan Raya Limbangan yang akan menuju ke arah Malangbong maupun Tasikmalaya cukup mengalami kepadatan dan saat ini anggota kami di lapangan sedang memberlakukan sistem one way dari arah Nagrek yang akan bertujuan menuju ke arah Malangbong maupun Tasikmalaya untuk mengurai kepadatan dan dengan melihat situasi dan juga kondisi di lapangan saat ini. Dan memang
sistem one way ini dilakukan sekitar 25 hingga 30 menit berlangsung dan kemudian dinormalisasikan kembali, dan memang lalu lintas saat ini yang akan menuju ke arah kanan dengan tujuan Garut Kota terpantau cukup normal dan lancar, dan dari arah Garut Kota yang akan menuju lurus dengan tujuan Tasikmalaya pada sore hari ini volume kendaraan sudah mulai meningkat dan didominasi oleh kendaraan mudik lokal, kendaraan roda 2 dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 50 hingga 55 km per jam. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami harap untuk berhati-hati dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga adanya pusat perbelanjaan yang cukup memakan badan jalan, yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan, yakni Pasar Limbangan, Garut, Jawa Barat, yang menjadi salah satu titik krusial yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan memang kepadatan kendaraan di jalur selatan ini saat arus mudik memang terjadi di Pasar Tumpah Limbangan maupun Nagrek. Untuk itu jika terjadi penumpukan kendaraan yang berlebih, Satlantas Polres Bandung akan berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mengurai kepadatan dengan cara sistem one way dan memperlancar arus kendaraan yang akan menuju ke arah kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Garut sendiri. Dan walaupun kondisi arus kendaraan saat ini sudah lancar, di titik tempat saya melaporkan dikarenakan sistem one way yang sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian, namun kami menghimbau bagi Anda, terkhususnya para pemudik yang akan menggunakan kendaraan motor, kami menghimbau untuk para peserta, jika Anda merasa lelah dan juga mengantuk, Anda dapat memanfaatkan pos-pos pelayanan maupun pos-pos terpadu sepanjang Cilenyi, Nagrek, dan juga menuju ke arah Tasik maupun Garut, memanfaatkan dengan beristirahat dan juga mengecek kembali kendaraan Anda maupun beristirahat untuk mengisi energi sebelum melanjutkan perjalanan Anda kembali ke kampung halaman. Dan pemirsa, menurut data yang kami dapatkan dari pos terpadu Nagrek, volume kendaraan dari arah Bandung dengan tujuan Garut maupun Tasik yang melintas dari jalur selatan di pukul 06.00 hingga 12 siang dini hari 30.250 kendaraan yang sudah melintasi kota Garut maupun Tasikmalaya. Dan kemudian kendaraan dari arah Garut maupun Tasik yang akan menuju ke arah Bandung via jalan dari pukul 06 hingga 12 siang tadi sebanyak 10.791 unit kendaraan yang melintas menuju ke arah kota Bandung. Dan kami menghimbau bagi Anda para pengguna jalan maupun para peserta mudik Lebaran 2026 agar mengantisipasi kondisi jalan di lingkar Nagrek yang cukup panjang, menukik dan juga berkelok. Untuk itu membutuhkan konsentrasi penuh saat Anda akan melintasi kawasan lingkar Nagrek. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami atau WhatsApp center kami. Juga Anda dapat mengunjungi Instagram dari Korlantas Polri.ntmc untuk mengetahui lalu lintas terkini di sana. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.